Hai guys, kalian ngeklik video ini, pasti kalian ingin belajar bersama kami. Wow, mengapa demikian? Ya, tentunya karena kami adalah anak-anak muda, mahasiswa MNUGM Yogyakarta, akan berbagi ilmu gratis kepada Anda tentang bagaimana membangun segmen dan target pasar yang pastinya bermanfaat buat Anda, Sobat Marketing. Oke, langsung saja tonton videonya sampai habis. Materi segmen dan target pasar akan disajikan oleh kami bertiga. Yang pertama, Anggi Aprilia Nursa Putri. Yang kedua, saya sendiri Marsono. Yang ketiga, Siti Hardianti. Di step awal, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi pasar. Basis definisi sederhana dari segmentasi pasar itu. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Jadi di sini segmentasi market atau pasar adalah membagi pasar menjadi beberapa bagian yang terdiri dari kelompok konsumen yang memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan. Jika kita ilustrasikan dalam sebuah lingkaran, jika teman-teman sobat marketing melihat dalam video ini, kami membagi kelompok segmen pasar menjadi 3. Yang warna merah muda, ya ini kasus 1, ini memiliki kebutuhan A dan keinginan Y. Ini anggap aja 15%. Kemudian yang warna hijau, ini dengan kebutuhan B dan keinginan X. 35%. Dan yang setengah ini adalah segmentasi pasar yang setengah ya jumlahnya. Misalkan, yang warna merah muda, ini kebutuhannya adalah beli aqua. Sedangkan keinginannya adalah beli fit. Jadi di sini kebutuhan dia itu ingin beli aqua. Sedangkan keinginannya sebenarnya adalah beli fit. Mungkin karena dana. Yang warna hijau ini kebutuhan B dan keinginan X. Misalkan kebutuhannya adalah fresh tea. Sedangkan keinginannya adalah aqua gelas. Sedangkan yang setengah ini, ya, sobat marketing, ini adalah lebih besar dari kebutuhan A dan keinginan Y, sedangkan kebutuhan B dan keinginan X. Ini segmennya lebih besar sekali, 50%. Dari ilustrasi ini, makanya diperlukan marketing. Tugasnya marketer adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar yang tepat dan memutuskan mana yang akan ditargetkan. Jadi tugasnya marketer di sini adalah membagi apakah perusahaan akan menjual produk aqua, apakah aqua gelas, apakah fit, apakah fresh tea. Jadi di sini tugasnya marketer adalah mengidentifikasi jumlah dan sifat segmen pasar sehingga nantinya segmen pasar ini jelas tujuannya.
Selanjutnya, kami akan menjelaskan variabel-variabel dasar apa saja yang digunakan untuk melakukan segmentasi. Secara umum, para marketer menggunakan 4 variabel utama, yaitu geografik, demografik, psikografik, dan behavioral. Geographic segmentation membagi market menjadi beberapa lokasi sesuai lokasi geografisnya, seperti negara, regional, dan kota. Bahkan bisa lebih kecil dari itu, yaitu lingkungan tertentu. Besarnya area operasional perusahaan akan menentukan cakupan dari segmen yang akan ditarget oleh seorang marketer. Semakin besar cakupannya, maka semakin banyak yang harus dipertimbangkan, seperti variasi produk yang dimiliki. Selanjutnya ada demographic segmentation. Segmentasi ini sangat mudah diukur dan sangat membantu marketer untuk memperkirakan ukuran pasar dan media apa yang harus digunakan agar mereka dapat mencapai customer dengan efisien. Beberapa variabel yang biasa digunakan adalah umur, life cycle, life stage, gender, generation, and race and culture. Contoh yang paling umum yang sering kita lihat adalah bagaimana YouTube menggunakan informasi demografi kita untuk memunculkan iklan-iklan yang relevan untuk para penontonnya. Yang ketiga ada psychographic segmentation. Segmentasi ini adalah gabungan antara psikologi dan demografi. Konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan ciri psikologis, kepribadian, gaya hidup, dan nilai-nilai yang dianutnya. Terakhir ada behavioral segmentation. Di sini market dibagi berdasarkan latar belakang pengetahuan, sikap, penggunaan, atau respon dari pembeli terhadap suatu produk. Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi segmentasi ini. Pertama, needs and benefit. Mengapa? Karena tidak semua orang membeli produk karena memiliki alasan kebutuhan atau menginginkan manfaat yang sama. Semua tergantung dengan ekspektasi dan preferensi masing-masing. Yang kedua ada decision roles. Di sini maksudnya decision roles adalah pembelian produk akan dipengaruhi oleh pembuat keputusan dalam suatu kelompok. Misalnya kalau dalam keluarga ada ibu yang selalu mengambil keputusan tentang belanja di mana, atau seorang ayah yang mengambil keputusan mobil apa yang akan dibeli atau motor apa yang akan dibeli. Yang terakhir ada user and usage related variable. Ini terkait dengan pengguna dan penggunaannya. Jadi di sini user status, user rate, loyalitas dari pelanggan sangat mempengaruhi segmentasi. Lalu bagaimana kita melakukan segmentasi pada pasar bisnis? Secara umum, variabel segmentasi yang digunakan antara pasar konsumen dan pasar bisnis adalah sama. Namun, terkadang beberapa marketer menggunakan variabel-variabel tambahan. Berikut adalah beberapa contoh dari variabel yang biasa digunakan oleh marketer untuk pasar bisnis. Yang pertama adalah demographic segmentation. Sama seperti dengan pasar konsumen, di pasar bisnis ini demographic segmentation juga dapat digunakan. Seperti memilih ukuran perusahaan apa yang mau dilayani, apakah perusahaan yang besar, atau kecil, atau yang menengah. Selanjutnya ada operating variable. Operating variable di sini maksudnya adalah bagaimana variabel-variabel dari operasional perusahaan yang menjadi pelanggan kita. Jadi seperti teknologi seperti apa yang digunakan, lalu bagaimana kemampuan pelanggan kita, apakah pelanggan kita membutuhkan banyak layanan dari kita, atau mungkin hanya sedikit layanan dari kita. Selanjutnya, purchasing approach. Di sini kita menentukan pendekatan apa yang akan kita lakukan agar kita dapat menjual barang kita kepada pembeli. Di sini kita harus menganalisa pembeli yang seperti apa yang akan kita hadapi. Apakah dia orang yang suka melakukan sewa jangka pendek atau justru melakukan kontrak jangka panjang? Apakah dia yang mengutamakan kualitas atau yang penting harga murah? Keempat, ada situational factors atau faktor-faktor situasional. Contohnya seperti tiba-tiba kita mendapat orderan yang butuh pengiriman yang cepat, apakah kita akan memprioritaskannya?
Atau kita akan memprioritaskan pesanan yang dengan patah besar datang dengan tiba-tiba. Atau kita tetap stick pada jadwal dan urut sesuai orderan yang masuk putar awal. Last but not least, ada personal karakteristik. Di sini kita menyamakan karakteristik dari pembeli dan penjual. Jadi misalnya kita menentukan karakteristik seperti apa yang kita targetkan sebagai pembeli kita. Apakah dia harus memiliki value seperti kita? Ini biasanya digunakan ketika kita akan memilih channel. Jadi pasti kita akan memilih channel yang meningkatkan value dari produk kita kan. Lalu kita juga melihat resiko seperti apa yang diambil oleh pelanggan. Apakah dia termasuk high risk atau dia justru menghindari resiko. Nah, sekarang kita dengerin ya, strategi pemasaran targetingnya tuh gimana. Jadi, ada banyak teknik statistik untuk mengetahui segmen pasar. Setelah perusahaan mengidentifikasi peluang segmen pasarnya, perusahaan harus memutuskan berapa banyak dan segmen pasar mana yang akan dibidik. Pemasar lama-kelamaan mulai menggabungkan beberapa variabel dalam usahanya, mengidentifikasi kelompok sasaran yang lebih kecil, dan didefinisikan dengan lebih baik. Berikut adalah pendekatan segmentasi pasar berdasarkan kebutuhannya menurut Roger Best. Langkah-langkah dalam proses segmentasi ada 7. Yang pertama, segmentasi berdasarkan kebutuhan. Mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa segmen berdasarkan kebutuhan dan manfaat yang sama yang diinginkan pelanggan dalam menyelesaikan masalah konsumsi tersebut. Dan yang kedua adalah segmen, yaitu untuk setiap segmen berbasis kebutuhan, tentukan kelompok demografisnya, bagaimana gaya hidupnya, dan tentu perilaku penggunaan mana yang membuat segmen itu berbeda dan dapat diidentifikasi atau ditindaklanjuti. Yang ketiga, segmen. Menggunakan kriteria daya tarik segmen yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti pertumbuhan pasar, intensitas persaingan, dan akses pasarnya. Dan juga bagaimana sih menentukan keseluruhan daya tarik setiap segmennya. Yang keempat, profitabilitas segmen. Yang kelima, posisi. Jadi untuk setiap segmen, ciptakan proposisi nilai dan strategi positioning harga dan produk berdasarkan kebutuhan dan karakteristik unik dari setiap pelanggan segmen tersebut. Yang keenam, tes segmennya. Untuk menciptakan jalan cerita segmen, menguji daya tarik setiap strategi positioning adalah yang terbaik. Dan yang terakhir, strategi bauran pemasarannya, yaitu memperluas strategi positioning segmen untuk mencakup semua aspek bauran pemasaran, yaitu 4P, produk, price, promotion, and place. Kemudian ada effective segmentation on criteria. Ada 5. Yang pertama, measurable, yaitu terukur. Ukuran daya belinya, karakteristik segmen dapat diukur. Dan yang kedua, substansial, yaitu segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani. Sebuah segmen itu harus menjadi kelompok homogen terbesar yang layak dikejar dengan program pemasaran yang telah disesuaikan. Yang ketiga, accessible, yaitu dapat diakses. Segmen dapat dijangkau dan tentunya dapat dilayani secara efektif. Yang keempat, differentiable, yaitu dapat didiferensiasi. Segmen dapat dibedakan secara konseptual dan mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen dan program bauran pemasaran yang beda. Yang kelima, actionable, yaitu dapat ditindaklanjuti. Program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmennya. Kemudian, gimana sih caranya untuk menentukan possible level of segmentation? Yang pertama, market coverage. Di sini, strategi pemasaran untuk produk unggul yang dapat dijual ke pembeli melalui distribusi massal dan komunikasi massal. Perusahaan berusaha melayani semua kelompok pelanggan dengan semua produk yang mungkin mereka perlukan. Di sini ada 2 bentuk pemasarannya, yaitu tanpa diferensiasi dan pemasaran terdiferensiasi. Kalau untuk
Tanpa diferensiasi pemasarannya itu dilakukan dengan perusahaan mengabaikan perbedaan segmen dan mengincar seluruh pasar dengan satu penawaran. Kalau untuk pemasaran terdiferensiasi, perusahaan itu beroperasi di beberapa segmen pasar dan merancang produk yang berbeda untuk setiap segmennya. Kemudian yang kedua, segmen, yaitu di mana ada selective specialization, yaitu memilih subset dari semua segmen secara objektif, menarik, dan sesuai. Yang ketiga, segmen, di mana hanya memasarkan pada satu segmen dan perusahaan cenderung memilih pengetahuan mendalam akan segmentasi tersebut. Yang terakhir ada di mana mass konsumsinya itu sudah sangat sempit karena untuk mempersiapkan secara massal produk untuk customer tertentu. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching this video, guys. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu dan teman-teman. Selamat Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin, dan tetap stay safe, guys.